saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pemirsa, Hamdan Zulfa dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di tengah runtuhnya wibawa MK akibat sejumlah peristiwa. Pak Hamdan, kasus Akil Mohtar betul-betul membuat orang terperangah, terkejut, dan jujur tidak lagi menghormati institusi ini. Ketika Anda dilantik dan sampai sekarang, Anda masih memahami bahwa rasa skeptis, rasa tidak percaya sampai detik ini pun masih ada? Saya sangat memahami dan merasakan perasaan masyarakat, ya. Ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sangat luar biasa pada saat kasus Pak Akil. Dan pada saat itu saya sedang menjadi wakil ketua. Karena itu saya harus mengambil tanggung jawab bersama teman-teman 8 hakim konstitusi untuk melakukan tindakan-tindakan dan kebijakan yang pas untuk segera melakukan pemulihan. Tapi kami pada saat itu juga berpendapat bahwa tidak mungkin dalam waktu yang segera. Akan tapi kami harus memastikan pada saatnya itu harus pulih kembali. Yang kami bayangkan pada saat itu adalah setelah 6 atau 7 bulan kira-kira baru mulai recovery. Tapi itu pun belum sepenuhnya. Jadi Anda merasa saat ini kalau Anda berusaha menakar, membaca mood, melihat situasi, Anda menakar saat ini apakah sudah mulai kembali kepercayaan itu pada institusi yang Anda pimpin? Mudah-mudahan pandangan rakyat sama dengan keyakinan kami. Keyakinan kami sudah mulai baik. Keputusan sengketa Pilpres kemarin dalam pandangan Anda, apakah itu bisa jadi salah satu tolok ukur untuk menilai bagaimana kinerja MK? Kami serahkan penilaian itu kepada masyarakat, tapi saya ingin katakan begini, bahwa apa yang kami putuskan secara full bar 9 orang, memiliki pendapat yang sama, yang diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, dan dengan bukti itulah kami yakin bahwa apa yang kami putuskan itu adalah mengandung kebenaran. Walaupun dari sisi lain kami pun sadar ada juga yang pasti tidak senang karena itu risiko sebuah putusan pengadilan dimanapun. Ada yang senang dan ada yang tidak senang. Ada yang senang dan ada yang tidak senang, karena itu kami sekali lagi serahkan sepenuhnya kepada penilaian rakyat. Baik, yang jelas MK tidak hanya memutus perkara besar, namun juga ada sejumlah kasus unik yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya gugatan diajukan oleh warga biasa dan kita akan lihat cuplikannya berikut ini. Ya, itu dia tadi cuplikan beberapa kasus yang gugatannya diajukan oleh warga biasa, dan salah satu dari warga itu hadir malam ini di Mata Najwa, Pak Marten Boliu, Satpam Pemohon Uji Materi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Marten. Anda mengajukan gugatan uji materi undang-undang ini sendirian, Anda pribadi sendiri? Sendirian. Tidak dibantu oleh kuasa hukum? Tidak. Jadi Anda bersidang, dari mulai mengajukan permohonan, bersidang dan sebagainya, selalu seorang diri? Dari mulai mempelajari literatur, menyusun permohonan judicial review, sampai mengajukan, sampai bersidang, saya sendiri. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dong. Ini seorang satpam yang betul-betul sadar akan hak-haknya. Ketika itu Anda memang langsung tahu tujuannya, saya mau ke MK, mau menguji undang-undang ini karena merugikan hak saya. Sejak awal Anda memang sudah, yang Anda tuju itu Mahkamah Konstitusi?
kejadian setelah 7 tahun lebih ya bekerja di salah satu perusahaan, setelah di PHK begitu tidak dapat apa-apa, itu belum sadar juga. Setelah kuliah dan sudah semester 4 di Fakultas Hukum UKI, baru sadar ternyata saya punya hak. Tapi ketika mau menuntut hak itu terhalang oleh ketentuan pasal 96. Saya mau luruskan dulu, jadi biar orang tidak salah paham. Jadi luar biasa, Anda nih siangnya satpam, malamnya belajar menjadi di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum UKI. Oh, jadi memang mahasiswa Fakultas Hukum yang berprofesi sebagai satpam dan mengajukan. Terkejut tidak Anda ketika gugatan itu akhirnya dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi? Atau Anda sejak awal sudah yakin kok, ini permohonan uji materi saya akan bisa dipenuhi? Sejak awal yakin. Waktu itu MK dipimpin oleh Pak Mahfud MD, yakin. Berjalan seiring ada pergantian Pak Mahfud, ada mulai pesimis, mulai berpikir karena putusan tidak kunjung juga. Berapa lama Anda menunggu? Kalau dihitung dari semenjak kesimpulan terakhir, itu sekitar 6 sampai 7 bulan menunggu. 6 sampai 7 bulan baru akhirnya diputuskan. Tapi ketika putusan itu datang, lega luar biasa. Luar biasa. Dan sekarang pesangon sudah di kantong. Ya begitu. Alhamdulillah, kita kasih tepuk tangan. Pak Hamdan, Pak Martin ini satu dari sekian banyak warga yang mengajukan pemohonan uji materi undang-undang. Saya ingin klarifikasi, itu 6 sampai 7 bulan. Apakah itu waktu yang wajar untuk menunggu atau memang karena terlalu sibuk urusan pilkada, urusan copras-capres, urusan pilpres, jadi urusan warga biasa terabaikan begitu? Iya, ini saya kira betul sekitar 6-7 bulan. Dan di Mahkamah Konstitusi sampai 1 tahun juga ada, lebih setahun juga ada. Ada juga yang sangat cepat sekali. Dan memang pada saat kita menangani perkara-perkara pilkada itu rata-rata memang menyita waktu. Menyita waktu begitu. Jadi 6-7 bulan suatu keadaan yang wajar saja. Jadi tidak spesifik kasus ini. Rata-rata kasus lain juga begitu. Diperkenalkan situ untuk kerja. Hari itu juga saya diminta untuk kerja di kantor Kaligis. Jadi yang mendapatkan pekerjaan pertama sebagai lawyer itu dosen pembimbing Pak Said ini ya? Pak Said. Pak Said, luar biasa.